Halo, bertemu dengan saya Safriandi. Saya pemilik akun Facebook bernama Microsoft Project ala Safriandi. Di sana saya banyak membahas tentang proyek dengan gaya Safriandi. Kali ini saya akan membawakan video penjelasan materi pada buku. Jadi saya sudah menerbitkan buku 4 buah. Ini adalah 2 buku terakhir saya. Jadi yang saya bahas pada materi kali ini adalah buku konstruksi aplikasi Microsoft Project dan progress report. Ya, jadi teman-teman yang suka dengan video-video saya sebelum lanjut, tolong di-share, di-like, dan di-subscribe. Juga dibunyikan tombol loncengnya. Kali ini saya membuat video di Travel Suite Medan. Jadi video saya sudah beberapa buah ya. Terakhir sudah 10 yang saya beri nomor. Jadi ini ada nomor-nomor yang YouTube saya, silahkan dilihat ya. Nah, materi yang saya akan bawakan pertama adalah tentang tipe tas. Semakin banyak sumber daya, jadi ada anggapan bahwa semakin banyak sumber daya yang dialokasikan pada suatu kegiatan, maka akan cepat durasinya atau waktu penyelesaian kegiatan tersebut menjadi lebih singkat. Namun tidak seluruh penambahan sumber daya dapat mempengaruhi terhadap durasi. Pada Microsoft Project terdapat hubungan sumber daya dengan durasi. Jadi ada fixed durasi, ada fixed unit, ada fixed work. Ini adalah jenis-jenis tipe tas pada Microsoft Project. Di sini saya membuat tabel yang menjelaskan tentang ketiga jenis tersebut, kaitannya dengan sumber daya dan kaitannya dengan durasi. Jadi kalau fixed durasi, jadi dirubah sumber dayanya, misalnya 4 jadi 8 atau 4 jadi 2, karena dia fixed durasi, maka durasinya tetap tidak berubah karena dia fixed durasi. Namun kalau yang durasi yang dirubah, apakah sumber dayanya berubah? Ternyata juga enggak. Kalau rencana durasinya misalnya 4, kita rubah jadi 2 misalnya. Apakah sumber dayanya yang tadinya 4 berubah juga jadi 6? Maksud saya jadi 8. Enggak. Kemudian fixed unit. Fixed unit ini adalah default dari Microsoft Project. Jadi kalau kita tidak tentukan tipenya, maka Microsoft Project akan secara otomatis menganggap tas kita adalah fixed unit. Untuk fixed unit, jika sumber dayanya dirubah, misalnya tadi sumber dayanya rencananya 4, durasinya 4. Begitu dirubah sumber dayanya, maka durasinya juga berubah. Itu juga kalau durasinya, lalu kemudian kalau durasinya dirubah, apakah sumber dayanya berubah? Tidak, ternyata tetap. Ya. Kemudian fixed work. Fixed work ya, jika dirubah sumber daya, durasi berubah. Jika durasi dirubah, sumber daya berubah. Jadi dari tabel ini saya harap teman-teman bisa melihat perbedaannya. Kalau masih bingung, sekarang kita coba dengan mencobanya di Microsoft Project. Sekarang saya buka Microsoft Project, kemudian saya ambil file baru ya. Jadi ini blanknya ya, file kosongnya. Lalu saya buat di sini pekerjaan A, kemudian pekerjaan B, kemudian pekerjaan C. Oh ya, kalau teman-teman lihat di sini tabelnya berbentuk tabel progres. Jadi di sini ada bobot kontrak, progres sebelumnya, progres periode ini sampai dengan periode ini atau minggu ini. Kan periode itu bisa minggu, bulan dan seterusnya ya. Nah, sebenarnya ini nggak default ini. Jadi ini sebetulnya file yang
dahulu pernah saya bahas pada video-video sebelumnya. Jadi video sebelumnya itu saya membahas tentang membuat tabel progres, membuat tabel RAB. Nah, kalau tabel RAB itu isinya volume, satuan, harga satuan, jumlah harga, bobot kontrak gitu. Nah, teman-teman yang pengen tahu ini gimana cara buatnya gitu kan, teman-teman nanti bisa lihat video saya sebelumnya. Nah, di situ nanti akan saya bahas, kalau nggak salah saya videonya tuh di video ini nih, nomor 8. Nomor 8 dan nomor 5. Ya. Jadi ada nomor 5 nih di RAB di Microsoft Project. Kemudian perhitungan progres atau pembuatan tabel progres ini di nomor 7. Jadi teman-teman nanti silakan aja melihat video saya sehingga nanti akan tahu, oh ternyata membuat volume satuan yang ini ada dibahas di video tersebut. Ya, saya ke defaultnya saja. Defaultnya itu posisinya adalah di tabel entry. Ya, teman-teman buka Microsoft Project pasti isinya keluarannya adalah view table entry gitu. Oke, misalnya di sini saya buat durasinya 4 seperti yang tadi lah. Ini juga 4, ini juga 4 ya. Lalu saya tentukan tanggal mulainya. Saya tentukan tanggal mulainya misalnya tanggal 1 aja. Ya, 1 Juli ya sudah apa-apa 1 Juli. Jadi mulai tanggal 1 Juli. Kemudian sumber dayanya. Nah, sumber dayanya saya buat dulu sumber daya. Caranya masuk ke resource sheet. Di resource sheet ini saya buat kerja, ya, maksimumnya saya buat aja lah 20 dulu gitu kan. Harga oke deh, harga 100.000 per hari ya. Ya 100.000 per hari gitu ya. Nah, kemudian saya kembali lagi ke resource ke gancapnya. Lalu saya bilang di sini ada sumber dayanya sebanyak 4. Ya, ada sumber dayanya, pekerjanya adalah 4. Ya. Nah, di sini juga untuk B juga 4. Untuk C juga 4. Ya, jadi saya auto schedule ya, sehingga jadinya seperti ini 1, 2, 3, 4. Nah, lalu seperti tadi kasus yang tadi, bahwasanya saya akan merubah jenis-jenis tipenya. Caranya adalah ngambil advance. Di advance ini ada 3 jenis tipe task. Tipe pertama adalah fixed durasi ya. Jadi ya. Lalu saya supaya lebih ini saya ubah di sini jadi, atau saya tambahkan kalimat fixed duration. Ya, teman-teman bisa yang ini fixed durasi. Ya. Kalau ini seperti saya sampaikan tadi, ini advance ya, defaultnya itu adalah fixed unit. Jadi tadi fixed durasi, ini fixed unit ya, ini fixed unit ya. Ini saya edit lah ya biar kalimatnya sama. Fixed durasi, ini fixed unit. Yang berikutnya fixed work, benar, fixed work. Nah, kita harus rubah juga ini. Jangan tulisannya ya, tapi harus dirubah ke bentuk fixed work ya, biar nantinya pola kalkulasinya berdasarkan tipe task ini ya. Sini saya tambahkan work ya. Ya. Oke ya. Nah, pertanyaan apakah ya, tadi saya akan jelasin bagaimana penjelasan tabel ini ya. Oke, coba teman-teman perhatikan. Fixed durasi, sumber daya durasinya 4, resource-nya 4. Ya, ini saya ini kan lah ya.
Iya, ini dia. Jadi ini kelihatan ya, fix durasi di bawah ini fix durasi di atas ya. Kalau sumber dayanya saya mulai di fix unit dulu lah, di B ya, yang default ini. Ya, saya mulai dari B. Kalau sumber dayanya saya rubah, ya kan, fix durasi, sumber dayanya dirubah, ini dirubah, ya. Misalnya sumber dayanya sekarang 4, saya rubah jadi 2. Saya rubah jadi 2. Nah, ini 2 ya. Begitu saya lihat, ya, dia berubah jadi 8. Jadi begitu fix ini dirubah, maka sumber dayanya, durasinya berubah. Ya, ini durasinya berubah. Lihat ini berubah. Jadi ini saya tambahin ini cost ya, biar kita bisa lihat duitnya berapa. Duitnya tetap 1.600.000. Kalau ini saya rubah jadi 4, ya 4 misalnya, ya sama, dia akan berubah lagi, durasinya jadi 4. Nah, lihat. Kalau saya rubah ini jadi tadi berapa ya? Katakanlah 1 gitu kan. Saya rubah jadi 1 gitu kan. Durasinya jadi berapa? Durasinya jadi 16. Ya, lihat ya. Jadi durasinya dirubah, sumber dayanya dirubah, durasi berubah. Ya, sekarang durasi yang kita rubah. Durasi yang kita rubah. Apakah sumber dayanya akan berubah? Di sini dikatakan tetap tidak berubah atau tetap. Kita tes. Ini kita rubah jadi 4 misalnya. Ya, ternyata ini tidak berubah. Ya, kalau ini kita rubah jadi 4, ya ini berubah. Kalau ini kita rubah jadi 4, ya ini nggak berubah. Ya, bisa ikutin ya. Fix unit dirubah sumber dayanya, durasinya berubah. Dirubah durasinya, sumber daya tetap. Oke. Sekarang saya ke A, fix duration. Fix duration di sini dikatakan sumber dayanya dirubah, durasinya tetap. Contoh ya, kalau tadi kan dirubah, ini jadi, ya ini dirubah jadi 8, yang durasinya berubah jadi 2. Nah, ini coba kita lihat. Enggak, durasinya tetap. Kita rubah jadi 100. Enggak, tetap ya. Jadi durasinya tetap walaupun sumber dayanya dirubah, karena sifatnya adalah fix duration. Durasinya fix. Saya rubah lagi jadi 4 misalnya ini. Ya tetap. Ya. Oke. Tadi contoh untuk B. Saya rasa teman-teman tahu ya. Contoh untuk B. Jika pekerjaan batak, sumber dayanya digandakan, maka durasinya berubah menjadi lebih cepat. Kalau fix durasi ini contohnya seperti ini. Kalau saya dari Jakarta ke Bandung, sekarang Medan ini contoh ini Jakarta Bandung, di Medan aja lah ya, nggak apa-apa lah Jakarta Bandung, karena teman-teman pasti lebih populer dengan Jakarta Bandung. Jakarta Bandung, kalau saya tanya sama teman-teman itu biasanya jam berapa jam? Oh, itu 3 jam. Ya, 3 jam atau katakanlah 2 jam gitu, karena lewat tol misalnya cuma 2 jam misalnya ya. 2 jam Jakarta Bandung. Terus saya tanya lagi, itu supirnya berapa? Ya supirnya 1, Pak. Oh, supirnya 1. Kalau semuanya supir, ya tetap. Walaupun semuanya supir, durasinya ya tetap 2 jam. Ya kan? Jadi tidak ada ngaruh sumber dayanya itu gitu kan. Itu masih agak absurd lah contohnya. Oke, kita contohin yang lebih apa ya, keteknikan. Misalnya saya menyiram beton. Saya siram beton ya.
umur beton katanya mesti 7 hari. Lalu saya siram beton 7 hari. Kalau satu orang yang nyiram berapa hari, durasinya 7 hari. Kalau satu kampung ya tetap 7 hari. Umur beton bukan berarti disiram banyak-banyak kemudian umurnya menjadi lebih cepat, enggak. Jadi ada kata-kata fixed duration itu seperti tadi, umur beton sama. Oke, sekarang kita masuk ke fixed work. Nah, ini dia. Fixed work. Jika sumber daya dirubah, yuk kita rubah sumber dayanya. Ini saya rubah jadi 2 misalnya. Kira-kira durasinya jadinya apa? Sini disebutkan durasinya berubah. Berubah jadi berapa? Iya benar, jadi 8. Nah ini dia, kan jadi 8. 8 kali 2 sama dengan 16. Ya, jadi 16-nya ini menunjukkan 8 kali 2, 16. Nah, kalau misalnya saya rubah ini jadi 8, ya, durasinya berapa? Benar, durasinya jadi 2. 2 kali 8, 16. Ya akan tetap dengan jumlah cost-nya. Ya, kalau ini misalnya, ya, saya rubah jadi 8. Itu sama. 2 kali 8, 16 loh. Lalu apa bedanya? Nah, di sini ditulisnya bedanya adalah jika durasinya dirubah, maka sumber daya berubah. Oke, kita coba dulu untuk friction ya. Kalau ini saya rubah 4, ternyata sumber daya tidak berubah. Dia sumber daya tetap. Biayanya jadi 4 kali 8 jadi 3.200.000. Ya. Nah, kalau ini fixed work-nya saya rubah jadi 4. Ya, coba teman-teman perhatikan. Tetap cost-nya adalah 1.600.000. Loh, kok gitu? Ini nggak berubah. Sementara di sini dinyatakan sumber daya berubah. Sebenarnya sumber daya berubah. Hanya saja tampilan di situ tidak berubah. Ya, ini saya agak besarin dikit ya. Besarin dikit ya. Di sini tertulis 8. Padahal sebenarnya dia jadinya 4. Nah, saya lihat di sini ya. Ini ada password. Nah, di sini ini karena hours, jadi saya rubah ke file option, kemudian di schedule ini hours ini saya jadikan day. Ya. Jadi teman-teman lihat di sini 4, harusnya ini juga 4. Benar, ini 4 ini. Berubah dia. Kalau gitu, kalau ini 8. Ya, kalau ini 8. Ini berapa nih? 2. Benar, kita tes ya. Apakah kalau ini 8, ini 2? Ya. Enggak, 2. Ini dia 1, 2, 3, 4. Sumber dayanya jadi 2. Durasinya 8. 1, 2 sampai tanggal 8. Nah, coba lihat ya. Sampai tanggal 8 ini dia. Ya, saya geser dulu ya. Oops. Nah, ini dia. Tuh dia. Sampai tanggal 8, durasinya 2. Kalau saya rubah jadi 4, jadi berapa? Jadi 4. Benar. Jadi 4 ini dia 4. Atau berapapun sumber dayanya saya rubah, durasinya saya rubah, sebenarnya ini akan mengikuti atau jumlah cost-nya akan tetap. Nih, saya jadikan 16. Kalau jadi 16 berapa? 1, benar. 1, ini dia. Itu dia 1. Dan durasinya tetap, cost-nya tetap 1.600.000. Ini dia. Ini dia, durasinya jadi 16. Nah, jadi teman-teman bisa lihat fixed durasi ya. Tadi saya sampaikan bahwasanya sumber dayanya dirubah, cost-nya tetap, durasinya dirubah, sumber daya tetap. Fixed unit
fixed unit ini adalah defaultnya Microsoft Project. Dia gitu, sumber daya dirubah, ini jadi 4. Ini jadi 4. Maka durasinya berubah. Ya, dirubah, berubah. Dirubah tetap. Ini rubah jadi 4, tetap. Ya kan? Nah, kalau fixed word, ini dirubah, ya. Ini dirubah jadi 4. Maka dia berubah. Kalau ini dirubah jadi 8, maka ini berubah jadi 2. Ya, lihat ya. Ininya akan tetap. Ya, kalau ini dirubah, nah cost-nya berbeda. Ya, oke, itu penjelasan untuk tipe-tipe task ya. Sebenarnya ini nggak terlalu sering juga digunakan di schedule, tapi masih ada juga teman-teman yang bertanya manfaatnya apa. Ya, manfaatnya seperti saya sampaikan tadi, ini kalau sumber daya kita rubah, ini berubah, ini berubah, ini berubah, atau tidak, itu saja. Ya, oke. Materi berikutnya adalah ketergantungan kegiatan. Jadi saya di sini membahas pada buku itu tentang menentukan keterkaitan atau ketergantungan pada predecessor suatu kegiatan harus sesuai dengan metode penyelesaian pekerjaan tersebut. Jadi logika teknis, ya, logika teknis itu sangat diperlukan dalam pemilihan predecessor. Jadi logiknya, oh ini harus gimana, kan? Pada dasarnya penentuan durasi dan keterkaitan suatu perencanaan sebesar ini. Ya, belum tentu sama. Ya, manajer A bisa berbeda dengan manajer B, tetapi dapat saja keduanya benar. Yang perlu diperhatikan adalah logik teknik yang logis. Ya, jadi di sini saya buat tiga skenario. Ya, saya punya filenya ya. Jadi nanti kalau teman-teman pengen filenya saya lampirkan pada description video ini. Jadi buka descriptionnya. Di situ ada link untuk mendownload filenya yang ada di Google Drive saya. Ya, jadi silakan nanti dibuka description video ini, atau kalau teman-teman mau lihat, mau ambil supaya bisa mengikuti video ini, silakan di pause, kemudian pergi ke description video ini. Nanti di situ ada link untuk Google Drive-nya. Jadi hasilnya nanti akan keluar, akan teman-teman bisa memilih ini. Ya, coba perhatikan di sini. Jadi di sini sebentar ya, saya minum dulu. Jadi di sini saya buat skenario 1. Skenario 1 itu adalah A dan B. Kemudian saya buat skenario 2, C dan D. 3, E dan F. Ya, E dan F. Kemudian saya menggunakan hubungan ketergantungan, semua durasinya 6. Sama ya, karena memang saya ingin membandingkan 1, 2, dan 3. Semua durasinya 6. Kemudian di predecessor B, saya menggunakan finish to start 2. Ya, 2 ini minus 3. Jadi kalau 2 minus 3 itu gini nih. Ya. Jadi ini 2 itu adalah A. Ya. Minus 3. 1, 2, 3. Ini dia. Untuk yang kedua, skenario kedua, saya menggunakan start to start. Start to start itu bersamaan mulainya. Tapi di sini menggunakan plus 3. 3 hari berikutnya. Ini dia. Skenario 3, saya menggunakan hubungan ketergantungannya adalah finish to finish plus 3 hari. Nah,
Jadi dia selesai setelah 3 hari berikutnya setelah si E selesai. Kalau teman-teman perhatikan di sini, apa bedanya Pak? Ya kan? Di sini terlihat kok A 1 sampai 6, B 4 sampai 9. Skenario ini 2 juga gitu, 1 sampai 6, 4 sampai 9. Skenario 3 juga gitu, 1 sampai 6, 4 sampai 9. Saya bilang ini beda. Jadi beda. Bahkan saya pernah di sebuah proyek ya. Sebuah proyek ada seorang senior project manager, planner terkenal ya. Lalu dia membuatnya yang saya bilang pada saat itu salah Pak. Lalu dia bilang, kenapa salah? Harusnya begini Pak, menggunakan predecessor. Itu ada saya usulkan predecessor yang berbeda. Hasilnya sama aja, mending dia bilang begitu karena dia senior, saya sementara waktu itu masih muda. Saya bilang beda Pak, nggak ada bedanya. Dia bilang ada, saya bilang nggak ada bedanya. Memang pada saat planning ini nggak kelihatan, tapi pada saat tracking ini akan kelihatan. Jadi saya selalu bilang di tempat pelatihan saya, ya jangan hanya berpikir tentang planningnya saja, pikirkan juga tentang bagaimana trackingnya. Ya, saya ulangin ya, kalimatnya penting nih ya. Pikirkan bagaimana trackingnya. Ya, pikirkan bagaimana tracking. Oke, sekarang kita akan tracking ya. Oh ya, di sini saya masukin juga sumber dayanya dua-dua gitu ya. Cuman saya nggak masukin biaya, jadi kalau teman-teman lihat di resource-nya ini ada sumber daya pekerja, tapi duitnya nol ya, jadi tidak menggunakan duit, tapi kita nanti akan menggunakan memasukin sumber dayanya untuk saat tracking ya. Saya ulang, ini tanggal 1, ini Juli, jadi saya akan track pertama-tama syarat tracking dia harus di baseline. Saya baseline dulu ya. Set baseline. Oke. Begitu saya set baseline, nantinya bar saya akan ada 2. Teman-teman bilang, loh kok saya enggak? Ya makanya teman-teman download file saya. Nanti tinggal set baseline, jadi 2 nanti seperti ini ya. Jadi akan ada 2 chart, yang di atas, yang di bawah. Saya bilang misalnya hari ini adalah tanggal 3. Saya buat di sini. Hari ini saya bilang hari ini adalah tanggal 3 Juli. Tanggal 3 Juli. Nah, ini dia ya. Oke. Nah, di sini ada garis merah yang menunjukkan bahwasanya pekerjaan tersebut dievaluasi pada tanggal 3. Evaluasinya seperti apa? Evaluasinya seperti ini. Saya ambil dulu ini rubah dulu tampilan itu dengan view tabel tracking. Ya, karena kita kaitannya dengan tracking, kita coba ambil file tabelnya, tabel tracking. Lalu saya bilang pekerjaan A mulainya tanggal 1. Ya. Kemudian sampai tanggal 3, ini saya mau hapus saja lah ya. Sampai tanggal 3, ya berarti sudah terlaksana 3 hari. Nah, dia akan kelihatan nih, di sini sudah putih. Putih itu menandakan pekerjaan itu telah dikerjakan. Ya, putih ini menandakan pekerjaan sudah dikerjakan. Nah, kemudian di C. Saya gitu juga Pak, ya saya gitu juga. Kalau on the track, artinya materinya schedule-nya ini nggak bermasalah, on the track, kita bisa ambil mark on track ini, ya mark on track, cep. Nah dia akan penuh seperti mengisi sampai tanggal 3. Kalau juga gitu, mark on track, cep, ya tinggal sudah penuh dia, nah gitu kan. Nah, apa yang berbeda sekarang antara 1, 2, dan 3? Ya, tampilan.
secara durasi nggak ada berubah, hanya tampilan. Sekarang ini warnanya biru untuk C, warnanya biru. Oke, ya sudah mulai kelihatan ya apa berbedanya. Oke, saya nggak bahas dulu kenapa berbedanya ya, kenapa berbeda. Sekarang saya bilang sama pelaksana di lapangan, pelaksana pekerjaan A itu kan sudah dikerjakan 3 hari. Di schedule saya remaining durasi tahu ya, remaining itu adalah durasi yang dibutuhkan untuk pekerjaan tersebut 100% ya. Remaining durasi yang di sini ada kalimatnya. Remaining durasinya adalah 3 hari atau 3 hari kemudian pekerjaan itu baru selesai. Terus teman-teman lapangan bilang gitu, enggak Pak, bukan 3 tapi 4 misalnya. Nah 4, ternyata begitu 4 ya, pekerjaan B ini bergeser, tidak lagi mulainya tanggal 4 tapi mulainya di tanggal 5. Kenapa bergeser? Oke, nanti kita bahas ya kenapa bergeser. Sekarang di C ya, supaya sama kita juga lakukan hal yang serupa di C, tambah durasinya jadi remaining-nya jadi 4 hari. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi yang D-nya tetap di sini, tidak berubah. Oke, sekarang yang skenario 3 kita rubah dengan angka 4, remaining-nya 4 hari. Yang terjadi apa? Ya, pekerjaan E bergeser. Jadi skenario 1 dan 3 itu mirip ya. Saya bilang mirip, kenapa mirip? Ya, lihat nanti ya. Ternyata ini. Oke, saya jelasin dulu untuk yang C. Untuk yang C, prodesesornya di sini adalah start to start. Jadi saya tukar view table entry-nya. Di sini kalimatnya di sini adalah start to start plus 3 hari. Jadi sebenarnya hubungan D dengan C, hubungannya hanya startnya. Begitu si C mulai, maka 3 hari kemudian setelah si C mulai, si D bisa mulai. Jadi walaupun finishnya ini bertambah, dia nggak ada hubungannya. Yang D ini nggak ada hubungannya dengan finishnya si C. Prinsipnya, kamu C mulai, 3 hari kemudian saya akan mulai. Beda kalau misalnya si C ini nggak mulai, si C ini bergeser ke kanan, ini juga akan mengikuti ke kanan. Tapi di sini dia mulai, maka 3 hari kemudian dia mulai. Bagaimana dengan skenario 1? Skenario 1 berbeda. Walaupun dia mulai, hubungannya adalah finish to start. Dia finish, ya, si B start. Di sini kalimatnya minus 3 hari. Berarti 1, 2, 3. Nah, 3 hari setelah dia finish, barulah si B boleh memulai atau akan memulai. Jadi karena ini finishnya bergeser, maka otomatis startnya si B juga akan bergeser. Untuk C, untuk skenario 3, oke, nanti ya. Sekarang kita pindahkan tanggal evaluasinya, yaitu di tanggal 5. Ya, ambil project, rubah ini jadi tanggal 5. Tanggal 5. Ya, ini dia tanggal 5. Oke. Nah, teman-teman lihat di sini ada garis di sini tanggal 5. Oke, lalu kita bilang A sudah berjalan dengan apa? Ambil aja mark on track. Ya, sudah berjalan sampai 5 hari atau view table trackingnya ya. Di sini udah 5 hari dan B ya sudah berjalan 1 hari. Saya ketik aja 1 ya. Nah, itu kan kelihatan tuh udah warnanya putih. Ya, ini berubah jadi biru ya. Terus kalau C, ya C juga jadi 5 hari. Terus untuk D, ya D berarti sudah berjalan 2 hari, ya kan? Nah, terus untuk E, B
E juga berarti 5 hari dan F 1 hari. Ya. Nah, apa bedanya? Nah, sekarang udah kelihatan ya bahwasanya si A skenario 1 pekerjaan A-nya sudah tidak kritis. Nah, untuk yang nomor 2 udah tahu lah ya. Nah, untuk nomor 3, kenapa si E masih kritis? Ya, karena sebetulnya hubungannya E ini perlu selesai. E perlu selesai supaya F juga selesai. Karena hubungannya ya, saya kembali ke tabel entry. Karena hubungannya di sini adalah finish to finish plus 3 hari. Jadi kalau dia nggak selesai, maka F juga nggak akan selesai. Jadi kalau E nggak selesai, maka F juga nggak selesai. Beda dengan skenario 1. Skenario 1 adalah A, ya, A selesai hubungannya adalah begitu A finish to start minus 3 hari. 1, 2, 3. Begitu B sudah mulai, sebenarnya hubungan A dengan B sudah selesai. Kenapa selesai? Karena kan hubungannya dia boleh mulai ya sebelum atau minus 3 hari dari waktu selesai si A. Kalau dia udah mulai, ya berarti udah selesai lah. Orang dia udah mulai, mana lagi ada hubungannya? Ya, kira-kira begitu ya. Oke, kalau gitu kita coba lah ya. Kalau ditambah durasinya, ini jadi 6. Yang atas jadi 3. Ya, nggak masalah. Yang ini jadi 3. Ya begitu juga. Kalau ini jadi 3. Ya, putus. Kalau ini jadi 3, ternyata si F ini mundur. Pertanyaannya kenapa mundur ya? Nah, kalimatnya gini. Karena F itu finishnya, selesainya. Karena F itu selesainya, ya, finish to finish. Finishnya, selesainya. Nunggu si E selesai. Jadi si E selesai plus 3 hari. Jadi kalau misalnya dia mundur, ini kalau kan nggak mungkin dia nggak mundur. Kalau nggak mundur berarti udah minusnya 2 hari. Plusnya 2 hari. Ya, ini tetap 1, 2, 3. Oke, ya supaya lebih rinci, lebih paham lagi, kita masuk lagi ke menambah lah ya. Sekarang bagaimana kalau ini tanggal 6? Coba lihat, dia bergeser di tanggal 6. Ya, bergeser tanggal 6. Sekarang saya bagi 2 layarnya. Ya, di bawah ini saya taruh task use. Iya, ini dia. Kalau ini hour, saya rubah jadi day. Jadi caranya file option, schedule, day. Ya, jadi day. Ya, kelihatan di sini ya, 2 orang, 2 orang, 2 orang. Ini work-nya. Saya masukin aktual work-nya. Detail, klik kanan di situ, ambil detail. Kemudian ambil aktual work, show, kanan. Ya, sekarang tanggal 6. Saya masukin di sini, masuklah 2 pekerja. Tanggal 6, ya lihat ini sini tanggal 6, saya masukin 2 orang pekerja. Di sini putih, artinya sudah dikerjakan. Untuk B juga gitu, B masuk 2 orang, jadi putih, artinya sudah dikerjakan. Kalau C juga gitu, masukin sini 2 orang. Ya, D masukin sini 2 orang. Ya, E masukin juga 2 orang. Nah, sekarang F. Kita akan lihat F ini gimana gitu ya. Ini saya tarik dikit ya, biar kita lihat ini semuanya ya. Nah, ini dia. Ya. Pada F, tanggal 6 sebetulnya nggak perlu masuk. Di sini tertulisnya 0. Nggak perlu masuk. Yang perlu masuk adalah tanggal 7, 8, 9, 10, dan 11. Tapi kalau kita bilang, enggak, tukang saya tetap akan masuk. Oke, kita masukkan. Ya, coba
perhatikan saya masukin entry di sini dua pekerja. Hasilnya apa? Ini terisi tanggal 6 itu ada pekerjaan atau ada bobotnya atau ada produksitasnya. Tapi kemudian di sini nolnya atau splitnya berubah. Kenapa berubah? Karena di sini mengunci sumber daya prosesor kita, mengunci si F tidak akan pernah selesai sebelum si E selesai plus 3 hari. Ya, ini saya hapus nih. Ya, ini dia. Prinsipnya dia walaupun diisi dia akan tetap minus, dapat pindah, ya, pindah ke kanan. Ya, di PowerPoint-nya ini saya jelaskan ya. Jadi skenario ini dia, ya skenario 2. Kemudian di sini tipe prosesor apa yang sering digunakan? Nah, ini teman-teman akan tanya ke saya, menggunakan yang mana dari tiga tipe ini? Apakah 1, 2, atau 3? Biasanya saya menggunakan yang finish to finish. Saya sering menggunakan ketergantungan finish to finish ditambah dengan penggunaan lag plus untuk jadwal yang pekerjaannya baru selesai dengan menambahkan waktu kondisi pekerjaan sebelumnya. Misalnya bangunan lantai 1, 2, lantai 1 ke lantai 2, lantai 2 ke lantai 3 dan seterusnya. Saya coba gambarin di Excel aja ya, di Excel. Kalau nggak salah di sini filenya sudah ada zoning nih. Mudah-mudahan bisa saya jelaskan di zoning ini aja. Ya, bersabar ya. Komputernya ya sudah. Gimana zoning tadi? Zoning tadi mana? Tunggu ya, sabar ya. Iya, kok kosong ya? Ini book. Dan zoning sedang gini ya. Jadi misalnya saya ada punya gedung yang kita bagi zonanya jadi 3 zona. Zona A, zona B, dan zona C. Ya. Di sini zona A, saya bangun dulu lantai 1, kemudian lantai 2 dan lantai 3, seterusnya. Jadi kita selalu polanya adalah ini duluan, kemudian ini berikutnya, kemudian ini berikutnya. Jadi depan duluan tumbuh ya. Jadi itu strategi juga pemasaran biasanya. Depan ditumbuhin cepat gitu kan. Kemudian dikasih lampu di sini. Seakan-akan bangunan ini cepat kali naiknya, padahal di belakangnya belum selesai ya. Oke, saya ambil di sini aja lah ya. Nah, gini ya. Kita masuk ke perhitungannya aja. Apa sih pekerjaan pekerjaan zona 1 itu? Zona A tadi. Pertama adalah di kolom. Jadi pertama-tama tumbuh kolom. Jadi misalnya di sini ya, saya akan tumbuhin di sini kolom-kolom. Ya, ujung-ujung ini akan saya tumbuhin kolom-kolom. Setelah kolom, biasanya kolom itu tumbuhnya itu hari pertama. Biasanya tumbuh hari di sini nih. Saya bilangnya biasanya tuh untuk kolom. Untuk kolom itu tanggal 1 sampai tanggal 2. Artinya 2 hari. Kolom itu tanggal 1 sampai tanggal 2. Gimana ya? Ya udah nggak apa-apa lah ya. Tanggal 1 sampai tanggal 2. Biasanya di sini tanggal 1.
nanti di atasnya ini akan selesai di tanggal 7. Ini selesai di tanggal 7. Bentar ya. Tanggal 1, tanggal 7. 1 ke 7 itu gimana? 1 ke 7 itu kolom ini tanggal 1 sampai tanggal 2. Tanggal 3 itu gelar ini scaffolding ya. Tanggal 2 sampai tanggal 5 itu gelar scaffolding, pasang begesting. Tanggal 3, tanggal 4 itu sampai tanggal 6 itu pasang besi balok. Sehingga biasanya kita akan nyelesain ini 7 hari. Jadi kayaknya saya nggak siap untuk membuat presentasi ini, tapi nggak apa-apa, saya lanjut aja ya. 1 sampai 7, 7 sampai 14, 14 sampai 21. Prinsipnya untuk yang di C itu gitu juga ya. Misalnya tanggal 10 sampai tanggal 17. Si lantai 2 ini tidak akan bisa selesai. Dia harus menunggu lantai satunya zona C plus 7 hari. Jadi kira-kira kalau di Microsoft Project-nya saya buat ini gini aja lah ya. Lantai 1, lantai 2. Katakanlah ini satu zona ini katakanlah 21 hari gitulah ya, katakanlah 21 hari. Berarti ini 21. Sebenarnya ini juga 21. Tapi hubungannya di sini adalah 12 finish to finish plus 7. Jadi hubungannya dia harus selesai dulu, maka lantai 2 ya, lantai 2 yang ini 7 hari setelah si lantai 1 siap, baru dia naik ke atas. Ya, seperti itu ininya. Ya. Nah, saya akan coba nanti presentasikan lagi yang lebih baik. Atau gini, pekerjaan dinding. Pekerjaan dinding itu biasanya saya menggunakan finish to finish juga. Ya, seperti ini ya gitu kan. Di sini lantai 1 tadi dicor ya. Kemudian akan ada yang bongkar begesting lantai 1. Lalu hubungan berikutnya apa? Pasang dinding. Saya selalu mengatakan pasang dinding itu ya, misalnya katakanlah ini seminggu lah bongkarnya aja ya, bukan waktu beton ini ya, 5 hari lah misalnya. Saya selalu bilang pekerjaan pasangan dinding selesai ya setelah pekerjaan bongkar begesting selesai seluruhnya plus 14 hari. Selalu begitu saya bilang nih ya. Jadi bongkar dinding ini ya 14 hari kemudian setelah bongkar dinding. Pasang dinding ini selesai setelah bongkar begesting selesai semua. Jadi dinding bongkar begestingnya ini harus selesai dulu semua dibongkar. Karena kan di sini ada pasang dinding. Gimana kita mau pasang dinding kalau begestingnya belum dibongkar? Dia kan bisa dibagi sebagian. Benar. Kalimatnya kita adalah begitu dia bersih, begitu begesting itu selesai semua, 14 hari kemudian kita selesai pasang dinding. Oke, sebenarnya ada janji saya untuk membuat S di Microsoft yang kaitannya dengan kurva yang berbentuk huruf S. Maksud saya kurva yang ada bobotnya. Tapi saya bilang sama teman-teman, subscribe minimal 100 orang ya, naik video
video saya, baru saya akan lanjutkan videonya. Demikian, saya Safriandi, terima kasih, tunggu video selanjutnya. Salam.